Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizkyanto dengan NIM 19050974069 dari Prodi S1 Pendidikan Teknologi Informasi tahun 2019 B. Baik teman-teman, sebelum kita membahas ke materi, maksud saya ke praktek mengenai DHCP server pada Cisco, kita bahas terlebih dahulu mengenai modul yang sudah kita bahas kemarin ya. Kita bahas lagi bersama-sama kali ini, oke? Nah, praktikum DHCP server. Yang pertama, kita memiliki tujuan memahami fungsi DHCP server dan klien. Kemudian yang kedua, memiliki tujuan DHCP server dan klien dengan Cisco Packet Tracing ini kita simulasikan. Nah, dasar teori atau pengertian DHCP server. Nah, DHCP sendiri yaitu memiliki singkatan Dynamic Configuration Protocol. Nah, Dynamic Configuration Protocol ini yaitu layanan yang secara otomatis memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya. Jadi komputer yang memberikan nomor IP disebut sebagai DHCP server, sedangkan komputer yang meminta nomor IP disebut DHCP klien. Dengan demikian, administrator tidak perlu lagi harus memberikan nomor IP secara manual pada saat konfigurasi DHCP IP, tapi cukup dengan memberikan referensi kepada DHCP server. Pada saat kedua DHCP klien dihidupkan, maka komutasi tersebut melakukan request ke DHCP server untuk mendapatkan nomor IP. DHCP menjawab dengan memberikan nomor IP yang ada di database DHCP. DHCP server setelah memberikan nomor IP, maka ia akan meminjamkan nomor IP yang ada ke DHCP klien dengan mencoret nomor IP tersebut dari daftar pool. Nomor IP diberikan bersama dengan subnet mask dan default gateway. Jika tidak ada lagi nomor IP yang dapat diberikan, maka klien tidak dapat menginisialisasi TCP/IP. Dengan sendirinya tidak dapat tersambung pada jaringan tersebut. Jadi seperti itu penjelasannya mengenai DHCP. Penjelasannya seperti itu. Nah, gambarannya seperti ini. Nah, andai kata ini DHCP server. Nah, kemudian ini klien 1, ini klien 2. DHCP server ini fungsinya apa? Memberikan IP otomatis untuk dua klien ini agar tidak terjadinya terjadinya suatu peristiwa yang amat sangat sulit. Nah, jadi fungsinya DHCP ini sebenarnya untuk mempermudah memberikan IP saja. Setelah periode waktu tertentu, maka pemakaian DHCP klien tersebut dinyatakan selesai. Klien tidak memperoleh permintaan kembali, maka nomor IP tersebut dikembalikan kepada DHCP server dan server dapat memberikan nomor IP tersebut kepada klien yang membutuhkan. Lama periode ini dapat ditentukan dalam menit, jam, bulan, atau selamanya. Jangka waktu disebut list period. Nah, cara kerja DHCP server itu bagaimana sih? Nah, ini DHCP itu menggunakan tahapan proses untuk memberikan konfigurasi atau nomor IP. Jika klien memiliki NIC lebih dari satu per nomor IP lebih dari satu, maka proses DHCP dijalankan untuk setiap adaptor secara sendiri-sendiri. Gambarannya seperti ini. Nah, penjelasannya pada gambar 1 ini DHCP discover. Klien meminta nomor IP ke server. Broadcast mencari DHCP server. 2. DHCP over. DHCP server bisa satu lebih server jika memang ada 2 atau lebih. DHCP server yang punya nomor IP memberikan penawaran ke klien tersebut. Nah, penjelasan ke dari gambar 3 yaitu DHCP request. Nah, klien memilih penawaran DHCP server yang pertama diterima dan kembali melakukan broadcast dengan message menyetujui peminjaman tersebut kepada DHCP server. Nah, penjelasan dari gambar yang keempat yaitu DHCP acknowledgement.
Jadi DHCP server yang menang memberikan jawaban atas pesan tersebut berupa konfirmasi nomor IP dan informasi lebih kepada klien dengan sebuah acknowledgement. Kemudian klien meminta inisialisasi dan mengikat binding nomor IP. Nah, kemudian klien dapat bekerja dengan jaringan tersebut, sedangkan DHCP server yang lain menarik tawarannya kembali. Apa sih kelebihannya DHCP server? DHCP server memiliki 5 kelebihan yang saya ketahui. Yang pertama yaitu memudahkan dalam transfer data dari PC ke PC klien ke PC server. Kemudian DHCP menyediakan alamat IP yang dinamik. Itu artinya IP yang otomatis ya. DHCP ini didesain untuk melayani network yang besar dan konfigurasi TCP IP yang kompleks. Kemudian DHCP memungkinkan suatu klien menggunakan alamat IP yang reachable. Artinya alamat IP ini itu bisa dipakai oleh klien jika memang klien tersebut tidak sedang menggunakannya. Lalu ada DHCP fungsinya yaitu dia juga bisa menggunakan satu alamat IP yang dalam jangka waktu tertentu dari server. DHCP akan memberikan satu alamat IP dan parameter konfigurasi lainnya kepada klien. Kalau kekurangannya yaitu DHCP ini pemberian IP bergantung pada server. Nah, maka dari itu jika server mati, maka semua komputer akan disconnect atau tidak saling akan terhubung. Metode dalam konfigurasi DHCP ini yaitu konfigurasi dengan range secara random otomatis. Pemberian IP address kepada klien secara random dapat berubah-ubah, namun masih dalam range IP address yang ditentukan. Konfigurasi dengan Vicent Vex alamat IP address pemberian IP address yang sifatnya tetap value pada klien yang memerlukan data MAC address. Nah, video berikutnya yaitu kita akan mempraktikkan bagaimana cara membuat DHCP server. Berikut videonya, simak baik-baik ya teman. Teman-teman, gimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap terdengar selalu kabar-kabar yang baik. Oke, langsung saja kita ke materi mengenai DHCP server pada Cisco Packet Tracer. Simak video saya ini mengenai praktikum di Cisco Packet Tracer ini. Baik teman-teman, gimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap terdengar selalu kabar-kabar yang baik. Oke, langsung saja kita ke materi mengenai DHCP server pada Cisco Packet Tracer. Simak video saya ini mengenai praktikum di Cisco Packet Tracer ya. Oke, langsung saja kita nonaktifkan dulu koneksi internet agar kita bisa membuka aplikasi Cisco Packet Tracer. Karena apa? Karena jika kita masih connect internet, Cisco Packet Tracer bukan tidak bisa dibuka, tapi dia akan masuk ke email untuk apa gitu, lupa saya. Jadi alangkah baiknya kita matikan agar tidak menunda lama-lama. Setelah itu kita nyalakan lagi. Nah, langkah untuk mengkonfigurasi DHCP server pada Cisco ini, kita pertama-tama membahas skema terlebih dahulu, oke? Yang pertama kita terdapat server, kemudian ada switch di sini. Kemudian setelah switch kita punya access point, 2 access point untuk user. Access point pertama digunakan laptop, access point kedua digunakan smartphone. Langsung saja kita hubungkan menggunakan kabel strike. Oke. Lalu access point ini terus to Ethernet port 0, oke. Nah, kenapa
smartphone ini langsung terhubung ke ini, sudah bahas di video saya yang kemarin, karena si smartphone sudah ada fitur otomatis mengenai wireless. Sedangkan laptop kita setting terlebih dahulu, kita ganti port, kita tancapkan port WPJ 300N, kita nyalakan. Nah, sudah ada wirelessnya. Oke, langsung kita masuk ke ini ya, ke DHCP server untuk men-setting IP statiknya. Kita masukkan IP statiknya 192. Setelah itu kita tab. Nah, setelah kita setting IP statik pada server fast internet 0, langkah keduanya kita mengaktifkan DHCP server pada service. Kita pilih DHCP, kita on kan, kita setting IP-nya dengan 192.168.254. Nah, untuk DNS servernya kita pilih 33.33.33.1. Nah, setelah demikian kita atur yang ini, start IP address-nya. Sebenarnya benar ya, 255.25.25.128. Nah, di sini kita masukkan 50 saja. Maksimumnya ini ya. Setelah itu kita save. Nah, setelah seperti ini, kita cek di laptop IP, kita statikin dulu, kemudian kita pilih DHCP lagi untuk meminta IP otomatis. Jika pada laptop kalian ada tulisan DHCP request successful, maka itu artinya kita sudah berhasil melakukan konfigurasi DHCP pada Cisco. Nah, sekarang kita pindah ke smartphone. Kita pilih IP, kita statikin dulu. Kita pilih DHCP request IP address, DHCP request successful. Nah, artinya kita sudah berhasil melakukan kedua konfigurasi melalui DHCP ini. Nah, seperti itu teman-teman, konfigurasi DHCP pada praktikum kali ini. Apabila ada kekurangan, baik kesalahan dalam kata atau video yang saya tunjukkan, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Semoga kalian selalu bahagia.